Lama Bulgari, Pak. Bulgari ya? Bulgari ya. Parfum. Bulgari, parfum itu. Parfum. Sorry, Grandmaster. Oke, bye. Ya, jadi kita akan lihat ini kan ada tabel nih, ada tabel di atas gua sama Willis nih, ya kan? Tuh, ya kan? Nah, Oh iya lu lihat ya, bagus tabelnya. Gede nggak tabelnya kan? Anjir. Bagus. Keren. Nah, ini jadi kita akan mengkategorikan dengan seperti ranknya di Mobile Legends. Oke, ada Mythic Glory, ada Mythic, ada Legend, ada Epic, ada Grandmaster, ada beban. Master dong. Beban, gue nggak beban, sorry. Master itu beban. Ya. Oke, dia. Jadi yang pertama ada Alange and Son. Sean. Yeah. Son. Kayak orang Jerman tuh. Iya. Jadi Alange and Son gimana tentang brand ini, Bro? Bagus. Bagus. Yakin aja, oke. Alange and Son itu seperti kayak Patek Philippe juga ya, dia mirip-mirip ya, GG-nya ya. Sebenarnya dia harusnya head to head sama Vacheron sama si Patek. Patek, ya. Cuma mungkin karena dia nggak Swiss made, jadinya dia kalah bersaing. Sama di sini mindset orang kan selalu kan masih Swiss made gitu kan. sama di sini tuh marketnya kurang gitu gimana banget. Tapi gua kali ini gua nggak ngomong soal market lah. Ini menurut pendapat gua sama Willis pribadi tentang brand tersebut. Bener gak? Jadi Alange and Son kita akan masukin di rank Mythic. Kasian banget tuh Mythic. Ya udah Mythic Glory deh. Mythic Glory lah. Mythic Glory. Ya, oke. Dia hitungannya tuh movement-nya bagus. Punya historical yang luar biasa. Ya, udah. Ya nggak? Oke. Lanjut. Yang kedua ada Epi. Coba bro, gimana Epi? Epi di Mythic sih, kalau gue bilang. Epi di Mythic. Enggak lah Mythic Glory lah Epi lah. Buset lu. Karena dia lebih mencondong ke jam fashion kan, jam anak muda. Jam anak muda? Iya. Enggak juga lah, orang-orang tuh yang pakai banyak. Ya udah, lu maunya di Glory. Ya gue sih, kalau menurut gue sih di Glory Mythic gitu loh. Ya Apa udah. di Mythic Glory? Kalau menurut versi gue di Mythic. Di Mythic? Di Mythic. Aduh, ini Oh gimana? gini. Mythic gede. Mythic 500 hampir ke Glory. Iya tetap di Mythic dong. Maksudnya kan ya harus jelas Mythic atau Mythic Glory. Ya udah deh, Mythic Glory deh. Udah kita ngamsit lah. Ngamsit. Mythic. Sorry Epi ya, gue udah berusaha membela lu tapi tetap aja kalah. Epi tuh di Mythic, bro. Mythic Glory lah Epi lah. Epi yang ketiga ini ada Azimuth. Nah, jarang denger kan lu Azimuth kan? Nah, belum pernah gue review kan, Azimuth barangnya kagak ada soalnya, jadi di Epic. Azimuth tuh kapal. Enggak, ini jam merek Azimuth. Jam merek Azimuth, jam. Oh ya, jam merek Azimuth. Azimuth sih menurut gue dia tuh di Epic lah, karena ya gue ada beberapa tipe yang gue cukup suka sebenarnya sih. Kayak apa tuh yang Azimuth yang dipakai sama Situng tuh apa? Gue lupa tuh yang kayak Siapa ya? itu yang strap maker yang di Surabaya itu yang badannya kurus. Yang gede. Badannya kurus. Kayak King Kong. Skinny badannya. Segini. Iya, badannya skinny kurus. Dia mau datang untuk gampar. Nah, kalau yang Azimuth yang gua suka itu adalah yang Azimuth Gran Turismo GT. Jadi yang robotnya juga gua cukup suka karena emang itu tipe jam itu dia unik desainnya gitu loh. Jadi menurut gua ya nggak jelek lah itu jam lah ya. Jadi di Epic lah, masih oke lah. Kalau gua itu di Grandmaster, bro. Kenapa ya, Mang? Karena emang gua nggak suka. Oh, lo gak suka? Gini. Ada alasannya. Pertama, menurut gua desainnya rada-rada nyontek juga kan. Kayak dia bikin robot tuh rada-rada ke RM gitu kan. Bener nggak? Udah tuh dia punya movement juga bukan movement in-house dia, tapi pakai ETA punya movement. Tapi kan karakternya cukup kuat dia ada robot segala macam. Tapi gua nggak suka karakter yang nyontek-nyontek, bro. Kalau emang lu karakternya kuat, ya lu bikin desain lu sendiri yang kuat. Kalau misalnya nyontek, tapi menariknya adalah harganya murah. Harganya murah. Nah itu dia karena murah, Bang. Menariknya di situ. Gue taruh di Epic soalnya. Ya, jadi unik. Kalau buat orang yang suka jam unik ya Azimuth tuh. Oke kan? Iya, tapi beberapa desain dia tuh kayak dia rada-rada ke RM, rada-rada ke Eurowork, ke MBNF. Nah, jadi sebenarnya mungkin maksudnya obat generik ya gitu ya. Tapi kalau gua pribadi gua lebih suka desain pure. Desainnya lu gitu loh, nggak ngikut-ngikut orang. Jadi gimana dong? Tapi ini opini pribadi gua, tapi kan lu sukanya kan emang yang nggak pure kan? Iya, opini lu, opini gua, tapi ini tabel harus diisi, ini tabel. Isinya apa? Mau shoot lagi? Lagi dah, sweet. Dua kali lo kalah tuh. Dia emang nggak pernah bisa menang lawan gua. Yang keempat ada Bull. Bull. Jadi ini gua dari A, B, C, D sampai Z ya, gua jabarin semua ya. Jadi ini kita ada Bull. Oke. Bull adalah Grandmaster aja Bull lah. Coba sebutin 5 jenis. Nggak merek tahu, Bull. makanya dia nggak paham Bull. Ya. Oh, ada Bull Engineer Hydrocarbon. Nah, gua tahu tuh. Gua tahu ada. Ada itu Terus yang pertanyaan lo ditempatkan tabel mana? Tabel mana?
menurut gua tetap di Grandmaster sih. Ya kita sepakat football di Kalau itu sepakat ya kali ini ya. Ya sepakat lah. Sorry ya untuk fans bola tapi ya kita ya kan opini gue mobilis pribadi aja udah. Emang Ya. ada fansnya, Bol? Siapa tahu ada. Oh, siapa tahu ada ya. Maaf ya. Yang keempat ada Baume and Mercier. Sama Grandmaster. Grandmaster ya. Sorry. Grandmaster. Baume lu emang Tapi sesuai sih tapi Grandmaster. oke lah, soalnya kan harganya kan masih terjangkau kan. Kan nggak semua orang bisa beli Epic kayak lu. Ini enggak gue. Gue kan beli buat dagang lagi. Oh iya. Oke, yang keempat itu ada yang kelima ada Bell and Ross. Bell and Ross. Bell and Ross. Gue lumayan suka sama Bell and Ross. Bell and Ross itu, kalau dari opini gue pribadi ya, gue akan menempatkan si Bell and Ross ini di posisi legend. Kenapa gue bilang dia legend? Karena gue itu sangat amat tertarik pertama kali pas lihat yang tipe dia yang BR0392. Simple tapi gila men, karakternya kuat banget men. Di Itu hijau. legend ya. Oke, gue setuju. Iya gak sih? Oke, ya. Soalnya Bell and Ross kayak tadi gue bilang, kalau Azimut tadi kan dia desainnya rada ngikutin siapa gitu. Ya, oke. Bell and Ross tuh dia ciptain kotaknya tuh bener-bener dia banget. Dia banget ya. Dia banget, dan dia punya dial tuh rata-rata tuh dari ornamen instrumennya si pesawat terbang lah. Oh, tuh, Kayak pesawat gitu. terbang. Dan historicalnya walaupun belum terlalu ini ya, tapi dia bisa membangkitkan orang-orang yang kayak jam yang World War berapa gitu. Iya, tentang jam-jam Pesawat-pesawat perang gitu ya. Zaman dulu. Zaman dulu, Jadi ya. menurut gua ya bagus ya. Oke. Bell Ross. Jadi kita sepakat ya, Bell Ross di Sepakat. posisi di legend. Oke? Gue langsung ngomong ke Breitling. Kok diem, Breitling? Ya, gue nanya lu makanya Breitling. Breitling gue nggak demen bro, Breitling gue lo kenapa? Kalau satu ya, rame jamnya. Yang kedua itu, apa ya? Terlalu shiny dia kalau untuk Breitling, terlalu kinclong bro. Stylenya tuh beda. Breitling ya. Breitling ya. Iya gak sih? Breitling hitungannya kita di Epic kali ya. Epic. Epic lah. Masa lu mau kasih dia Grandmaster? Ya tapi gue setuju lah ya. Ya karena si Breitling itu juga dia punya historicalnya cukup oke dari zaman dulunya. Ya, tapi- Ada sih beberapa Breitling gue demen kayak Navy Timer tuh bagus banget menurut gue. Mungkin karena emang gue orang Asia kali ya, jadi emang kita emang nggak gitu cocok dengan Breitling ya. Kalau misalnya untuk Kenapa orang Asia nggak cocok dengan Breitling? karena kan jam tangan banyak kan yang size gede-gede semua tuh. Kan yang kecil lu doang. Sama yang lu, sama yang Oh iya. sama yang size Lu ketawa, bener setuju kan? macem-macem kok. Gue udah briefing dari tadi jangan ketawa. Biasaan lu ya. Jangan ketawa, gue bilang. Lu mesti tahu nggak semua orang Asia tuh kecil. Oke lah, dah. Pokoknya Ya, dia pokoknya dia di Epic, di Epic, ya. di Epic. Next kita ada Bulgari. Lama Bulgari, Pak. Bulgaria. Bulgari ya. Parfum. Bulgari, parfum Parfum. itu bro. Parfum. Sorry Grandmaster. Oke, bye. Sorry Bulgari ya, Grandmaster ya. Walaupun lo ada Bulgari yang aneh-aneh itu, Bulgari yang buat cewek juga bagus, serpenti ya. Tapi buat serpenti? cewek, yang ini muter-muter jamnya, yang kayak ular, yang gini nih. Terakhir ada yang octopus tuh yang tipis-tipis tuh, demen gak lu? Yang tipis-tipis. Hah? Lu demennya tipis-tipis yang lain. Apa tuh? Ya nggak tahu. Oke, next ada Cartier. 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 Gue suka Cartier. Cartier gue suka juga sih. Desainnya, finishingnya bagus. Desainnya oke. Cartier Santos itu walaupun jam tangan simple ya. Kalau gue sukanya Santos, karena itu yang paling laku di hobi jam. Emang iya. Santos best seller bro. Sama dia ya kalau Cartier kan juga kalian pada tahu ya. Jadi emang story-nya juga history juga Bagus lah. Bagus juga ya Cartier ya. Cartier Jadi, oke lah. Cartier gue taruh di Mythic sih. Nggak, legend tetap. Kok legend sih? Legend. Mythic lah. Karena Mythic itu tuh kalau menurut gue tuh harus yang orang pas pakai jamnya itu kelihatannya mahal, mentereng, historical Nggak, banget. Bukan, kita bilang kan dari Karena menurut gue Cartier tuh masih rada ke fashion. Shoot aja dia. Yuk. Nah, Triple kill. bisa ngomong kan dia. Ya udah, lanjut pasang. Hanjing. Copart. Copot sama Cartier sama menurut gua. Copart itu Satu ratingnya sama, satu level. tapi Copart itu menurut gua dia jamnya bagus loh. Menurut gua Bagus, Copart. GTXL, Gran GTXL, Turismo, Gran Turismo, nice. Nice ya. Nice, movementnya ada yang LUC itu, yang power reserve juga Tapi nice. sorry to say, Copart untuk zaman sekarang tuh desainnya pada ngaco semua, gue bilang sih. Kenapa untuk yang ngaco? desain sekarang ya, kan ada yang Copart aneh-aneh tuh, yang barang-barang bandingan. Nggak apa-apa lah. Tapi copot it's okay lah, makanya di Legend aja.
Oke lah, chopper Ya. chopper di legend. Jadi lu kalau di legend itu ya lu nggak jelek banget lah. Masih bisa main sama mythic kok kalau misalnya yang di legend. Ya. Asik. Iya bener. Legend lu masih bisa nyambung sama mythic. Kalau yang Grandmaster itu nggak bisa ya? Itu rulesnya Mobile Legend itu makanya. Ya. Ada Korum. Korum ya? Korum cukup ini sih desainnya. Korum epic. Epic. Ya, Korum walaupun desainnya Tapi nggak juga loh, Korum sih Oke. Legend juga boleh ya? Korum itu walaupun desainnya oke sama ciri khas dia tuh yang bezelnya tuh yang apa bilangnya itu. Pokoknya kalau Korum udah tentuin deh mau taruh di mana? Korum dulu adalah part of barang dagangan gua pas gua baru-baru mulai main jam. Jadi gua taruh dia tuh di Epic nih. Epic ya? Epic nih. Tapi sebenarnya bagus ya. Bagus nih. Ya. Oh gini, mungkin Korum itu, kalau ini opini pribadi gue lagi nih Pak. Menurut gue Korum itu tuh desainnya bagus, ciri khas banget lo tau lah. Gue demen yang punya karakteristiknya kuat banget dan buatan dia sendiri gitu loh. Dari jauh orang pakai Korum tuh kita tahu dia lagi pakai Korum. Mungkin marketingnya di Indonesia kurang. Iya tuh dia. Sebenarnya itu barang-barang bagus, ya kan? Tapi mungkin kurang apa ya? Kurang marketingnya di Indo. Gua setuju. Padahal kalau misalnya dia rajin, marketingnya bagus banget ya, itu bisa naikin harga secondnya juga, Gua setuju sih. ya kan? Gua setuju sih. Ya itu sih, Ya ada Korum berarti ya di mana? Epic tapi sebenarnya bagus. Tapi ya lu Epic masih bisa main sama Legend lah. Dah. Next ada Frank Mueller. FM. Kalau FM, gue berani taruh dia di Legend. FM Legend sih, Legend juga ya. Karena FM itu menurut gua Dia juga punya desain ciri khas yang bener-bener dia banget. Sebenarnya FM tuh gini loh. Jadi FM itu dia body itu bisa bikin ngelengkung gitu bro, sama kayak RM gitu dia. Sebelum RM ada, FM udah ada Iya, bro. udah ngelengkung betul. Sama Iya. ya tipe dia yang Conquistador, yang Vanguard juga rame ya. Rame, juga, bagus. Juga banyak yang favorit ya, jadi emang di Legend sih ya menurut Oke. gue FM-nya. Tapi ya untuk dari resale value segala macam ya dia cukup berantakan juga dari harga barunya. Gitu sih. Ya makanya beli second aja. Ya, Kalau makanya beli beli second second value kan udah dekat dari yang barunya. Dari barunya. Jadi aman, ya kan? Oke, jadi kita frame dulu, kita taruh di Legend ya. Legend. Kenapa ini semua? Legend semua. Makanya itu dia. Lu makanya variasi tuh. Ya lu mereknya yang bener dong, berarti mereknya. Oke, Hublot. Hublot, wis. Hublot, Mythic bro, gua Hublot, Mythic, bodo amat anjing, gua suka Hublot, titik. Apa lu mau ngomong apa lu? Hah? Lu mau shoot atau mau apa? Bodo dah, gua Mythic, bro. Mythic kan? Mythic. Hublot di Mythic bro. Gua suka Karena Hublot. kenapa? Itu jam tangan yang menurut gua worth it Canggih, desainnya. worth it. Mesinnya kuat lagi. Mau- Tapi kenapa banyak orang yang benci dengan Hublot ya? Kalau Aduh. bukan sesuatu nggak bakal ada haters, bener nggak? Iya juga, Karena dia sesuatu maka ada haters. iya juga, betul. Kalau menurut gua Hublot keren banget. Keren banget ya. Oke, Hublot gua taruh di Mythic. Mythic karena kenapa? Harganya make sense. Ya, make sense. Desainnya bagus, punya ciri khas tersendiri, movementnya biasanya selalu lebih Kuat. bagus dari Epi dan kuat. Betul, lebih kuat. Ya kan? Nggak rewel. Ini bukannya karena Ya. emang gue suka sama Hublot, tapi emang gue pilih karena emang gue suka sama Hublot. Tapi Hublot Jadi no juga excuse. Hublot juga prestis. Iya, udah intinya bagus Hublot. Gue dari Hublot intinya. Bye bye. Dan olahragawan, pemain bola. Oh, pemain bola, petinju semua ya. Apa semua lah Hublot. Petinju yang pakai Hublot siapa, Bro? Ada Floyd Mayweather? Ada bos, ya galo. Ada. Oke, next ada IWC. Nah, itu nih. Gimana bro? IWC. IWC. Legend. 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 Legend lagi lo bro. Legend. No. For me, IWC itu di Grandmaster man. Enggak. Karena dia ada big pilot, Bro. Ya so what? Big pilot itu bener-bener lu kalau pakai dari jauh itu lu tahu itu big pilot. Lu jangan gara-gara Panjera lu jadi kayak gitu. Enggak ya, Kan bukan dulu kan lu Panjera. main Panjera. Nah, enggak, bukan. Menurut Coba gua- guys, nanti lu orang Google Panjera itu apa ya. Nah, ini bosnya nih, Karena- Panjera. karena gini loh, IWC dari yang Portugis lah, yang Big Pilot lah, itu gue nggak ada yang gue suka desainnya bro semua. Ya, itu kan selera lu. Tapi IWC itu good job menurut gua. Karena Dia dia bikin dress watch-nya bagus, dia bikin sportnya kayak engineer itu sama Big Pilot juga bagus, karakternya kuat Dia banget. kenapa dia masukin ke rank legend? Karena waktu kemarin dia yang review IWC. Jadi dia nggak Gitu ya? terima kalau jamnya jelek. Betul. Ya, biar netizen aja menilai jamnya bagus apa jelek. Oke, di legend berarti ya? Legend. Legend. IWC. Gak ada shoot lagi sama gua, soalnya dia rada-rada trauma. Gue nggak demen soal itu IWC. Oke, JLC. Jaga Lakota. Itu bagaimana? Mythic.
Jagger, coba ngomongin. Mythic. Coba gimana ngomongnya? Coba lagi gimana? Jagger apa? Jagger. Udah lu jangan kampungan dah. Iya, oke. Geblak nih. Oke, GLC gue taruh di Mythic sih, karena gue suka GLC kenapa? Ada yang reverso-nya bro, itu keren tuh. Reversal itu bagus, tapi gue nggak bisa pakai. Nggak usah pakai, kecil soalnya kenceng. Kecil dan agak-agak terlalu coba-coba banget. Iya, kenapa di Indonesia itu GLC nggak seramai yang lain-lain ya? GLC dong. Oh ya GLC. Kenapa nggak seramai yang lain-lain ya? Gitu ya, kenapa ya? Dulu rame bro, Sekarang mulai tenggelam dia, kasihan. karena orang lagi pada gila Rolex aja. Oke lah. Tapi GLC itu menurut gua itu jam yang bener-bener punya karakteristiknya kayak reverso sama master kompresornya bagus banget. Jadi di Mythic. Oke, Dan di dia Mythic. punya movement, gua respect banget karena kenapa? Dia itu benar-benar perusahaan yang punya movement sendiri, pun nggak minjem-minjem sama orang. Karena mereka apa namanya? Bahkan EPI aja itu sebelum ini dia belum in-house ya EPI ya, dia pakai mesinnya GLC. Oke. Jadi dia benar-benar perusahaan yang bikin movement, historical juga luar biasa, Jadi punya karakter juga. karakter juga kuat ya. Next ada Linde Werdelin. Linde Werdelin menurut gue Bagus. tuh di epic sih itu ya tuh baju Bagus jamnya. Bagus tapi desainnya hanya beberapa doang yang bagus menurut gua, kayak Octopus oke. Terus kayak Speedolite juga oke. Cuman yang lain-lain menurut gua oke, Octopus beberapa juga bagus, tapi kalau misalnya yang dia punya Octopus kan ada yang kayak pakai ukir-ukiran tuh. Itu terlalu rame, itu bukan style gua sih. Nah sekarang kayak Linde Wetherlin kan secondnya kan sekitar 60, 55, Barunya 60, mahal. 70. Barunya mahal. Daripada gua pakai merek-merek kayak yang lain gitu ya, gua mending pakai itu. Pakai Linde ya. Iya. Jadi Nggak tahu ya, kalau lu Omega sama Linde lu pilih mana? Kalau buat pakai? desain gua lebih ke Linde. Desain Linde. Tapi nggak semua Linde ya, beberapa Linde aja gue ya. Iya. Pakai tipe yang Tapi Omega sih berat di moonwatch ya, cakep ya. Nah, itu dia. Iya. Oke. Jadi epic lah ya. Epic sih. Oke, epic Linde di epic ya. Omega. Next, Omeging. ada Omega. Omeging. Kata lu Omeging, iya, jadi Omega. Omeging ya. Gimana dengan Omeging? Omega. Omega menurut gua harusnya dia di Mythic. Di Mythic ya? Di Mythic. Gua Walaupun juga movementnya biasa aja gitu ya. Dia udah in-house sih. Tapi dia punya historical moonwatch-nya, James Bond-nya, too much story lah, bagus. Omega sih Ceritanya bagus. banyak banget. Oke. Jadi Mythic. kalau buat orang kolektor, nice. Nice ya. Oke. Omega berarti kita taruh di Mythic. Mythic. Next kita Walaupun dia ada nggak terlalu mahal ya. ya, Mythic itu bukan berarti harus Bukan berarti harus mahal. Jadi emang ranking tinggi bukan berarti harus mahal ya. Jadi kita lihat dari historinya segala macem lah, karakternya apa gimana, nah itulah. Ya, itu kita akan taruh di ranking mana. Oke, berikutnya kita ada Panerai. Nah, ini biar si Ulis yang ngomong. Glory lah. Glory lah ya. Kan selera gua kan. Yo, Lu setuju nggak? Setuju sih, gua setuju. Enggak, gua setuju. Daripada gua leher patah ntar pelan-pelan. ya Panerai ini gua setuju kenapa? Karena Panerai itu mempunyai histori yang sangat panjang dan sangat bagus. Tipenya juga, harganya pun juga nggak terlalu mahal. Dan desainnya oke, mesinnya badak, Dan kasih kita cuan paling banyak. dan ngasih kita untung lumayan banyak Panerai. Karena tuh hobinya banyak Panerai gitu loh. Jadi kita Mythic Glory ya. Pokoknya di mata gue itu Panerai itu yang punya jam dari kecil sampai gede banget itu ada ya, dari jam elegan sampai jam sporty ada. Semua material juga ada. Ada semua material. Semua size juga ada. Movementnya juga oke, historicalnya juga oke, Yes. gitulah. Ya menurut gua Glory kan selera Glory. pribadi kan. Oke. Terserah orang mau ngomong apa ya. Yes, betul. Mau ada hatersnya juga biarin aja. Betul. Next kita ada Patek Philippe. Glory. Patek Philippe Glory. Desainnya tuh ya Nautilus sudah nggak ada obat man. Menurut gua udah the best lah, dan is a good investment juga ya. Semua orang juga udah tahu Patek Philippe. Jadi kalau gua taruh Patek Philippe di rank epic, gua akan dimaki orang-orang pasti banyak. Tapi kalau desain gak ada obat nggak juga. Gua lihat desain biasa aja sih. Tapi memang dia punya movementnya yang bagus. Iya, kan menurut Anda. Saya kan suka Patek Philippe. Oh, lu suka Patek? Iya. Kok nggak sesuai sama mukanya? Muka mau apa? Muka gua pantek, Bro. Muka lu Seven Friday, bro. Anjir. Oke, Patek Philippe yang kita taruh di Mythic Glory udah jelas ya, udah pernah kita review segala macam. Oke, beres ya. Yang berikutnya ada RM Richard Mille Glory. Glory. Karena dari semua tuh harga mahal bener. Tapi Mahal bener. gini. Kita aja pakai RM sekarang. Nggak gini. Lu kalau misalnya pakai Patek, Ya. masuk ke kafe mana kemana gitu orang biasa aja kan. Tapi kalau lu pakai RM diomongin sih. Itunya doang. Tapi dikira palsu. Kayak kemarin RM 70 kan palsu. Hah? Ya makanya lu pakai yang asli, jangan pakai yang palsu. Iya. Oke lah. Iya kan? RM kita akan taruh di Mythic Glory. Udah pernah kita review juga ya RM, jadi biar cepet aja ya. Iya, biar Oke cepet lah. ya. Mythic Glory RM. Sekarang ganti gue nanya dong. Sekarang gue tanya dulu ya. Roger Bois. Roger Dubois di Mythic sih.
Gue suka banget nama desainnya yang Flying Tourbillon. Flying Tourbillon ya. Ya, itu keren bro. Itu keren banget Roger Dubois. Tapi kita belum pernah punya ya. Beli yuk. Boleh cari ya barangnya ya. Ntar kita cari barangnya deh. Roger Dubois, aduh gue tuh sangat banget pengen ada, gue mau beneran banget mau pakai yang Flying Tourbillon tapi ya barangnya belum ada gimana? Oke, siap. Itu sih menurut gue di epic sih Roger Dubois ya, walaupun ya dari segi harga ya lu tau lah ya, beda ya. Gitu. Oke, jadi kita taruh di Mythic. Mythic, gue setuju ya? itu. Oke. Ya udah Rolex. Yang Mythic Glory lah bos. Rolex gimana lagi? Si Raja Rolex, itu. Iya, gue akuin deh Glory. Rolex Glory lah, karena emang gue bilang tuh Rolex itu ya semua orang tahu lah Rolex gimana, semua orang juga pakai Rolex ya. Jadi gue udah sering kita review juga, jadi udah cukup Rolex ya, jadi Rolex di Mythic Glory udah. Dari orang yang suka jam, nggak suka jam, yang investasi apapun itu ya Rolex. Rolex. Sekarang gue mau nanya Seiko bro, itu di mana? Seiko, lama. ya. Mythic Seiko sih. Mythic. Seiko Mythic. Gue juga Mythic. Seiko Mythic karena dari movementnya kan udah pernah kita bahas waktu itu kan. Dia bener-bener jam yang apa aja ada. Apa aja ada betul. Ya. Ya. Dan Seiko, Grand Seiko, Credor apa semuanya. Ya. Dari sejarahnya pun juga jelas Seiko Jelas, gimana ya. jelas. Udah itu juga senior kali tuh Seiko tuh ya. Seiko. Tech Hair bro. Agak rumit gua Tech Hair nih. Gimana bro Tech Hair bro? Tech Hair gini ya, Tech Hair ya. Fansnya banyak lo Tech Hair, lu nggak bercanda Tech lu. Hair menurut gua dia jam mahal yang terjangkau. Jam mahal yang terjangkau. Oke. Historinya ya gua Kalau terjangkau berarti nggak mahal dong bro? Ya, gue tetap bawa mahalnya. Oh, gitu. Kan terjangkau kan lihat dari beberapa orang balik ke orang masing-masing, ya kan? Gua nggak ngerti bahasa lu. Ya itu intinya gitulah. Kalau untuk Tech Hair itu menurut gua dia di legend sih. Legend ya. Legend sih. Karena semua orang yang pakai jam tangan mahal zaman gua dulu pasti berawal dari Tech Hair dulu. Gue setuju lah kalau Formula One, Carrera, Aqua Racer, Caliber 1887 itu semua orang masih berawal dari sana. Carrera Dedet gitu. tapi apa nggak sekarang ini ya? Kayaknya orang udah jarang peminat ya. Sekarang udah mulai menurun jauh gitu loh. Kalau dulu sih enggak, dulu mah semua orang pada pakai Tech Hair men. Iya, ya gue tahu. Ya kan, gue dulu jam impian gue pun juga dulu Tech Hair. Tudor. Next Tudor. Tudor gue di Mythic lah, Tudor di Mythic enggak lah. Kalau gue enggak. Kenapa enggak? Karena Tudor harusnya menurut gua itu di Epic bro. Epic, gila Epic. lu. Jauh amat turun nih, buset. Mau gimana pun juga dia kan anak perusahaannya si Rolex. Itu second liner dia banget. Tapi banyak orang yang mau beli Rolex nggak kesampaian, carinya Tudor bro. Ya makanya Tudor itu kan buat saingan sama si Tech Hair, sama beberapa yang merek-merek sepantaran dia lah. Kalau menurut gua. Ya pokoknya kalau menurut gua tuh antara Epic atau Legend doang sih, tapi gue lebih ke Epic sih. Ya udah lah Epic lah ya Tudor lah. Ya udah Epic lah, udah kita. Tapi bukan berarti jelek loh ya. Iya, gua nggak. Jamnya bagus. Gua nggak, kita tuh nggak bilang itu jelek, cuman kan, ya ini kan opini civilis ya. Kalau bagi gua sih, menurut gua taruh dia di Mythic karena banyak orang tuh yang mau beli Tudor Rolex Pepsi belum kesampaian, carinya Tudor Pepsi. Jadi gini. Api ya. Kenapa? Karena mesinnya pun juga Rolex gitu loh. si Tudor itu tuh masih banyak yang pakai ETA juga. Gitu loh. Ya, Dan dia juga lahirnya itu, ini menurut gue ya, dia lahirnya itu menumpang popularitas si Rolex. Oke. Ya kan? Oke. Bener gak? Desainnya juga rada-rada mirip. Oke. Pepsi, apa segala macam gitu kan. Ya. Jadi menurut gue dia epic. Oke, yang terakhir ada Zenith. Zenith. Itu jam mesinnya bagus loh. Zenith loh. Zenith Mythic. Zenith dari mesin, dari desain, dari packagingnya pun, boxnya segala macem. Kalau lo beli tuh jam bagus sekali loh Zenith loh. Gua bilang tuh jamnya harusnya sebuah di Mythic sih Mythic. Tapi di sini ya di Indonesia ya harganya pun hancur sih. Tapi ya desainnya sama kualitinya nggak bisa bohong ya kok ya. Ya sih? Bagus. Ya menurutnya Zenith harusnya bagus. di Mythic sih Zenith itu menurut gua. Zenith Mythic. Karena Rolex aja pernah pakai mesin Zenith kok. Iya tuh dia. Tech Hair aja pakai mesin Zenith kok dulu. Betul. Ya kan? Jadi Zenith dia benar-benar kita bilang di Mythic. Betul. Kita sepakat di Mythic berarti ya. Oke, sepakat. Tadi belum keisi tuh yang beban. Apa? Oh ya gue lupa. Seven Friday. Muka lu tuh. Beban Seven Friday. Muka lu. Muka lu kan Seven Friday. Muka lu Seven Friday. Enggak lah, mau kalau Seven Friday. Dia gak cocok. Beban Seven Friday kenapa? Karena Instagram gue pernah diblok sama Seven Friday ya. Jadi gue ada personal with Seven Friday. Oke? Nggak boleh gitu dong. Biarin aja. Nggak boleh gitu. Dan gue juga nggak suka sama brandnya dan sama jamnya juga gue emang nggak suka dari dulu. Jadi galak loh. Itu semua gue taruh di
Beban. Beban. Ya, no excuse. AFK dong. Ya kalau emang ada yang tidak senang ngomong sama saya lah udah lah Wih, ya. sombong Karena, amat. karena kenapa? Saya di-blok Instagramnya selama 8 bulan karena saya dikira saya mencolong foto dia. Padahal enggak. Padahal nggak ya? Padahal enggak. Yakin lu? Foto sendiri? anjing. Foto sendiri? Sendiri lah enak aja Yang lu. penting jamnya bukan colongan kan? Iyalah. Gua sampai kirimin box segala macem nih, bonus segala macem gua kirimin semua, gila lo. No, beban ya. Tapi lu mesti reasonable dong, kasih alasannya jangan personal. Oke, itu kan yang personal. Yang kedua apa? Mesinnya Miyota, men. Ya, emang kenapa Miyota? Lu Ya, menghina gua Miyota? bener, iya. Banyak kok, kayak mesin-mesin Citizen pakai Miyota bagus. Iya, tapi menurut gua tuh dia tuh terlalu over apa ya? Terlalu orang terlalu apa ya maksudnya? Terlalu berlebihan gitu loh. Di fotonya bareng RM lah gitu. Ya nggak apa-apa lah. Nah, gua nggak seneng udah pokoknya dia di beban. Udah, titik. dia kan nggak Ya, seneng. titik. Kalau gua sebenarnya appreciate aja sama Seven Friday. Alah, nggak, udah lu jangan dengerin dia ya. Karena Dia tuh kenapa? juga- Apa? Tadi di balik layar juga ngomong sama gua ya taruh di balik beban layar? ya sama dia. Oh iya, gua bakal taruh di beban. Oh iya, tapi- Gua bakal taruh di beban. Tapi- Cuman kan gua mesti kasih tahu alasan Oh iya, ini kenapa, dong. kenapa, Iya nggak? kenapa? Nah, gua nggak ngomongin soal Miyota, ya kan. Tapi bagusnya dia itu desainnya juga ada ciri khas, bro. Lah, emang bener. Iya, Kotak tapi, iya, ya kan? gua lagi buang asap, gua tadi gua denger Nggak boleh gitu, ya kan? Oke. Menurut gua desainnya ciri khas juga, bagus. Dan harganya ya reasonable juga. Cuman ya gitu. Harganya kan Nggak, yang gua nggak suka dari dia adalah ngomong-ngomong Swissmade. Ah, itu dia. Oh iya, gua tadi udah ngomong Swissmade Ya, itu. itu. Iya, itu dia. Ya kan? Jadi nggak sesuai dengan, maksud gua kalau emang dia mau ciptain jam bagus, desainnya udah oke, ya kan? Ciri khas sendiri, ya kan? Ya kenapa lu nggak bilang aja walaupun itu buatan Cina juga kita appreciate. Ya, tadi dia bilang Ya kan kan? harganya emang reasonable kan segala macem bla bla bla. Oke ya. lah. Sekarang harganya hancur, Bos. Ya. Ya. Oke, ya jadi ya sorry buat fans Seven Friday tapi emang itu kan opini gue pribadi ya. Jadi ya maaf. Oke. Ya, oke udah semua. Udah Pokoknya 30 brand tadi kira ya. 30, emang yang 30? Ya pokoknya hampir 30 lah. Hampir 30 ya? Gue juga gak ngitung. Jadi beban cuma satu. Tambahin satu lagi lah. Sorry, apa beban? Lu lah beban. Bukan gua lah. Ya udah oke guys ya. Jadi sekian video kita. Thank you yang udah subscribe Hobi Jam. Gila ya. Kita sekarang Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tuh sekali-sekali kita bikin kontenin ya. Pertanyaan apa kita jawab di, ya, ntar di YouTube ya. lu kalian pada nanya di kolom komentar mau nanya apa. Nanti kita kumpulin semua. Ntar kita jawab di video berikutnya aja. Lebih boleh enak. tuh. Karena kalau gua ngetik satu-satu, jempol gua keriting bos. Ya bos. Oke? Ya. Kayak muka lu dong. Ya itu dia. Ya jangan lupa like, share, dan subscribe Hobi Jam TV. Bye, Oke, bye. Bye-bye. Thank you.